Halo pemirsa, selamat siang. Saya David Silahoy dan inilah seputar iNews Siang. Pemirsa, hari ini ada 115 RT di Jakarta yang belum benar-benar kering dari banjir. Di Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, banjir masih setinggi 1 meter lebih. Sisa banjir semalam juga menyusahkan ribuan pekerja yang berangkat ke kantor pagi tadi. Ratusan rumah di 5 RT di Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur masih terendam banjir 1 meter lebih pada Selasa pagi. Sejumlah anak terpaksa tidak bersekolah karena sulit menembus banjir keluar dari rumah mereka. Kali Ciliwung meluap setelah wilayah Hulu Bogor dan Depok hujan deras sejak semalam. Ketinggian air bahkan sempat mencapai 2 meter dini hari tadi. Nah, kemarin diinformasiin sama RW sekitar siaga 2 dari Depok. Kebetulan malam air tiba-tiba pas maghrib. Nah, dampak besarnya setelah jam 10 ke atas ya. Banjir juga menyusahkan ribuan pekerja pengendara motor pagi tadi. Di kolong tol Jor, Puri Indah, Kembangan, Jakarta Barat, puluhan motor mogok akibat menerobos banjir 50 cm. Sejumlah pekerja pejalan kaki terpaksa pakai jasa gerobak menerobos banjir demi sampai ke kantornya. Sementara itu di Jalan Raya Ciledug Pesanggerahan, Jakarta Selatan, banjir setinggi 40 cm menyusahkan ratusan pengendara yang baru pulang kerja tadi malam. Pengendara terpaksa menunggu air surut hingga larut malam bahkan dini hari daripada motor mogok karena menerjang banjir. Dari jam 9 tadi. Jam 9, stuck di sini. Stuck di sini. Kenapa Mas stay di sini, stuck di sini? Banjir Bang. Tinggian berapa tadi? Sempat cek ya? Ya kurang lebih sepaha atas lah Bang. Sepaha atas. Data BPBD Jakarta, hujan deras di Jakarta pada Senin sore hingga malam mengakibatkan sedikitnya 115 RT terendam banjir. Terbanyak di Jakarta Selatan, sementara 4 ruas jalan lumpuh akibat banjir. Di Jalan Wijaya, Petogokan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ketinggian air masih 1,5 meter dini hari tadi. Aktivitas warga lumpuh dan terpaksa dievakuasi dengan perahu karet. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu akibat hujan deras yang mengguyur kawasan Jonggol, Jawa Barat, Sungai Cipamingkis meluap dan memicu banjir bandang. Arus sungai yang meluap tidak mampu dibendung hingga meluber dan mampu atau menyapu bangunan warung tak jauh dari bantaran sungai. Warga pun panik saat air tiba-tiba naik dan merendam bangunan warung bambu berlantai 2. Bahkan derasnya arus air nyaris menyapu jembatan kecil akses warga. Setelah air surut, warga baru bisa menyelamatkan barang-barang berharga yang tersisa di bangunan warung bambu. Selain merusak bangunan, luapan air juga menyisakan lumpur tebal yang menutupi akses jalan di sekitar lokasi. Ya, pemirsa, hujan deras yang mengguyur ibu kota menyebabkan tembok SDN 08 di Jakarta Selatan roboh. Warga mengaku jika tembok sepanjang 60 meter dengan tinggi 3 meter itu sebelumnya sudah miring. Warga dikejutkan robohnya tembok SDN 08, pemirsa, tepatnya di bagian belakang area kantin sekolah, sepanjang 60 meter dan tinggi 3 meter di Jalan Tebet Barat 10, Jakarta Selatan tadi malam. Menurut warga, tembok roboh usai hujan deras mengguyur. Sebelumnya tembok sekolah ini sudah lama dalam kondisi miring. Warga juga sudah melaporkan kemiringan tembok yang bisa membahayakan murid, namun tak kunjung juga diperbaiki. Petugas pun datang untuk membersihkan puing-puing tembok dari jalan dan merapikan kabel listrik. Bahkan penutup jalan akan dilakukan agar tidak ada yang membahayakan warga dan murid sekolah. Dan pemirsa, kita bergabung dengan Indira Utomo untuk laporan terkini dari SDN 08 Tebet, Jakarta. Indira, bisa dijelaskan kondisi di sana saat ini? Ya, selamat siang David dan juga pemirsa. Untuk kondisi tembok pembatas di SDN Tebet Barat 08, tepatnya di Jalan Tebet Barat 10, sejak pagi tadi pantauan kami di lapangan masih terus dilakukan pembersihan puing-puing. Ya, ini pihak sekolah bekerja sama dengan Dinas Penanganan Prasarana Umum dan juga Kelurahan untuk melakukan pembersihan tembok yang sekitar pukul 10 tadi malam roboh akibat curah hujan yang cukup tinggi melanda wilayah Tebet, Jakarta Selatan sejak siang hingga malam hari.
Dan dari petugas jumlahnya memang cukup banyak karena melihat ukuran tembok dengan panjang sekitar 60 cm dan tinggi 3 meter ini memerlukan banyak tenaga untuk melaksanakan pembenaran. Dan hingga saat ini untuk proses pembenaran juga masih terus dilakukan karena mengingat menghambat aktivitas sekolah. Jadi setelah adanya kejadian tembok roboh ini, dari pihak sekolah meliburkan kegiatan belajar mengajar karena dikhawatirkan nantinya akan mengganggu aktivitas dari para siswa. Kemudian untuk akses jalan di Jalan Tebet Barat 10 ini untuk sementara waktu ditutup karena melihat kondisi yang belum memungkinkan bagi warga sekitar untuk melintas dan dikhawatirkan nantinya akan membahayakan keselamatan warga. Dan tadi saya juga sempat berbincang dengan pihak kepala sekolah untuk pembenaran dari tembok yang roboh ini sendiri nantinya akan dibantu menggunakan dana dari BOP dan juga dana BOS setelah selesai proses pembersihan ini. Dan tadi saya juga sempat bertanya begitu dengan warga sekitar, kondisi semalam setelah tembok roboh ini juga tidak lama ada tiang listrik yang terlihat goyang begitu, dan dari pihak setempat langsung menelpon pihak PLN karena dikhawatirkan terjadi korsleting listrik. Beruntung dari pihak PLN cepat menangani dan akhirnya tidak terjadi gangguan listrik dan tidak ada gangguan listrik. Sementara hingga siang hari ini pembersihan masih terus dilakukan dan menunggu aktivitas warga bisa kembali normal. Sementara itu saya kembalikan kepada David yang ada di studio. Iya ya, memang mestinya diperbaiki ketika laporan masuk. Baik, terima kasih Indira untuk laporannya. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, siapa sangka galian di Jalan Raya Bekasi tapi imbasnya sampai ke Jakarta Utara. Nah awal pekan ini ribuan pengendara harus terjebak kemacetan horor di Kali Abang Rorotan Cilincing, Jakarta Utara. Seorang ibu menggendong balita terpaksa jalan kaki karena tidak kuat melawan macetnya jalanan. Awal pekan ini jadi mimpi buruk bagi ribuan pengendara dari arah Bekasi yang masuk ke Jakarta melalui Cilincing, Jakarta Utara. Senin pagi, ribuan motor dan mobil terjebak macet horor berjam-jam di jembatan perbatasan Bekasi dan Jakarta di Jalan Kali Abang, Rorotan Cilincing. Setengah jam ya? Setengah jam ya Pak. Ini biasanya macetnya parah apa gimana sih Pak? Parah ini. Kali ini parah ya? Parah banget. Pengendara motor dan mobil berjejal saling serobot hingga adu mulut. Seorang ibu yang menggendong anak terpaksa jalan kaki karena tidak sanggup melewati macet. Udah 2 jam berarti ya? Iya. Berarti ibu jalan kaki Bu ya? Mau posyandu ini. Mau posyandu akhirnya jalan kaki nggak naik ke motor atau ini? Biasanya naik apa? Bawa motor. Ini kenapa milih jalan kaki Bu? Bisa macet lama banget. Banget ya. Kasat Lantas Polres Jakarta Utara menyatakan kenaikan jumlah kendaraan di Rorotan akibat ada galian di Jalan Raya Bekasi. Akibatnya warga Bekasi yang akan ke Jakarta beralih lewat Harapan Indah dan menumpuk di Jalan Kali Abang Rorotan. Bentuk jembatan yang menyempit memperparah kemacetan. Para pengendara berharap kepolisian menerjunkan lebih banyak personil untuk mengatur lalu lintas untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan horor di kawasan ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Situasi KRL jalur hijau yang sempat lumpuh sore kemarin menguras emosi penggunanya. Perjalanan kereta terhenti, penumpang semakin menumpuk, dan semua berawal dari sambaran petir yang menyebabkan gangguan listrik. Senin sore kemarin menjadi hari paling melelahkan bagi pengguna KRL Jabodetabek, khususnya penumpang Green Line lintas Tanah Abang Rangkas Bitung. Sambaran petir menghantam listrik aliran atas antara stasiun Jurangmangu, Pondok Ranji hingga menghentikan operasional KRL. Tidak ada pilihan lain selain menunggu di peron hingga perbaikan selesai dilakukan. Palmera mau ke Serpong, berhentinya di Jurangmangu. Tadi pas itu Bapak kaget kereta berhenti? Ya di tengah jalan sempat mati listriknya ya. Tapi kayaknya lama nggak sih? Namun berbeda dengan nasib penumpang yang terjebak di dalam kereta, mereka nekat turun di perjalanan karena tak sanggup lagi kepanasan dan hawa pengap di dalam gerbong. Terlebih gangguan listrik terjadi tepat di waktu jam pulang kantor. Kami menghimbau kepada seluruh pengguna untuk mengikuti arahan petugas kami yang ada di stasiun dan terus mengupdate layanan operasi KAI Komuter melalui kanal-kanal sosial media maupun aplikasi SeAkses.
Akibat insiden ini, operasional kereta dari stasiun Tanah Abang kemarin hanya beroperasi hingga stasiun Kebayoran Lama. Sedangkan kereta dari Rangkas dan Parung Panjang berhenti hanya di stasiun Serpong. Perubahan inilah yang menyebabkan penumpukan penumpang terutama di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, pemirsa, pengguna transportasi umum di Jakarta semakin banyak dari tahun ke tahun. Baik itu MRT, LRT maupun juga Transjakarta. Jalanan yang semakin macet, harga BBM yang semakin mahal hingga ekonomi yang pas-pasan diduga jadi penyebab banyak orang pilih pakai transportasi umum ketimbang bawa kendaraan sendiri. Ya, data BPS pengguna Transjakarta tembus 32,13 juta orang per Maret 2026 atau naik 7,67%. Sementara jumlah penumpang LRT Jakarta meningkat paling signifikan sampai 27%, mencapai 113.000 orang. Jumlah penumpang MRT mencapai 3,49 juta, naik 9%. Transportasi umum semakin diminati tentu jadi signal positif. Tapi kenaikan jumlah penumpang tentu juga harus diikuti dengan perbaikan fasilitas layanan, seperti jumlah armada, keamanan, hingga kenyamanan penumpang. Dan kini kita bergabung dengan Anissa Rizkia di halte Transjakarta CSW Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Anissa, seperti apa kondisi kepadatan penumpang Transjakarta di sana? Ya, David dan juga pemirsa, pengguna moda transportasi umum di wilayah Jakarta ini mengalami peningkatan yang fluktuatif. Dari halte Transjakarta ini dilihat memang menunjukkan peningkatan yang signifikan, yakni kedatangan ataupun keberangkatan penumpang yang hendak menuju ke kantor ataupun menuju ke kampus ataupun menuju ke sekolah, terutama di jam-jam sibuk, yakni di pagi hari. Dan kalau dilihat, ini memang karena kesadaran dari masyarakat untuk menggunakan moda transportasi umum, yakni Transjakarta. Kalau di tahun ini peningkatannya mencapai 7,67%, yakni lebih dari 32 juta penumpang pengguna dari Transjakarta ini memanfaatkan menggunakan moda transportasi ini, karena mereka juga menyatakan bahwasannya jika menggunakan moda transportasi umum jauh lebih hemat, kemudian juga harganya ini yang cukup terjangkau begitu, dan selain itu juga di mana harga BBM yang terus meningkat tajam yang memberatkan di ekonomi yang sulit ini. Dan saya akan berbincang dengan salah satu penumpang yang sedang menunggu kedatangan bus Transjakarta. Halo Kak, boleh diperkenalkan namanya Kak siapa ini dan mau ke arah mana nih? Namanya Kak Hana, kebetulan mau ke arah Ciledug. Nah, Kak Hana saat ini mengapa memilih menggunakan moda transportasi Transjakarta? Sebenarnya kalau misalkan alasannya dibanding milih transportasi lain ya, karena kan transport Jakarta tuh rutenya luas banget, udah kemana-mana, udah gitu juga dia tuh armadanya juga udah cukup banyak ya, walaupun kadang di beberapa rute tuh kita harus nunggu lebih lama karena datangnya itu lebih lama. Nah, kalau dilihat ini kan memang kesadaran masyarakat menggunakan moda transportasi ini cukup tinggi, dan apakah Kak Hana sebagai pengguna ini merasa nyaman atau seperti apa di lapangannya? Sebenarnya kalau misalkan pengguna cukup tinggi dari awal kan adanya Transjakarta itu udah cukup tinggi, udah banyak juga kan yang pakai. Cuman emang lebih ke tergantung situasi, kayak misalkan lagi jam kerjanya atau rutenya. Kalau misalkan rute-rute yang kayak padat, kayak Senayan, apalagi kayak Ciledug, Puri Beta, itu kan banyak banget kan penggunanya. Itu kalau misalkan di jam-jam kerja kayak jam 6 atau jam-jam anak sekolah, itu pasti bakal padat banget. Dan itu sangat memungkinkan kalau misalkan kita itu bakal desek-desekan. Karena kan emang kita juga nggak menutup kemungkinan ya, kalau misalkan emang banyak orang juga yang pada maunya tuh make ya rute Transjakarta juga kan. Jadi kayak emang wajar, cuman mungkin kalau misalkan bisa ditingkatkan lagi, ya armadanya lebih diperbanyak aja. Oke, baik. Kalau untuk petugasnya sendiri seperti apa? Petugasnya sih selama ini aku ngelihatnya dan aku ngerasainnya ramah-ramah banget ya, apalagi dia informatif banget. Kalau misalkan kita nanya-nanya tentang rute mana, pasti mereka akan selalu menjawabnya. Oke, baik. Terima kasih Kak Hana atas waktunya. Itu tadi perbincangan kami dengan salah satu penumpang atau pengguna Transjakarta yang memang selain ramah di kantong, harga yang ditawarkan ini, dia juga berharap begitu ya, menuturkan bahwasannya perlunya ditambahkan begitu armada bus
untuk mengakomodir para pengguna terutama warga Jakarta yang hendak berpergian. Selain itu juga pemerintah ini diharapkan juga lebih memberikan kenyamanan bagi para pengguna transportasi umum karenanya memang saat ini ditemukan beberapa jalur yang tidak steril, terutama jalur Transjakarta begitu, dan tentunya juga bisa menjadi perhatian khusus untuk menambahkan armada di sejumlah trayek perjalanan. Dari tempat kami melaporkan yakni halte CSW, saya kembalikan kepada David yang ada di studio. Baik Anissa, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke mancanegara. Cuaca panas yang tengah melanda Arab Saudi berpotensi menyebabkan jemaah haji terkena heat stroke. Jemaah haji pun diimbau untuk bisa mengenali gejalanya dan mengurangi aktivitas saat siang hari. Saat ini cuaca di Madinah terus menunjukkan grafik peningkatan. Setelah sempat berada di kisaran 36 derajat Celcius pada akhir April, namun di awal bulan Mei, suhu meningkat di angka 40 derajat Celcius. Hal ini berpotensi menyebabkan jemaah haji terserang heat stroke, di mana tubuh mengalami peningkatan suhu secara drastis hingga mencapai 40 derajat Celcius bahkan lebih. Beberapa gejala diantaranya mengalami pusing, mual dan muntah, serta kejang-kejang. Jika gejala-gejala ini muncul, jemaah diimbau mencari tempat teduh lalu menyemprotkan air ke wajah untuk mengurangi suhu tubuh yang tinggi. Sebagai warning bagi kita, terutama untuk jamaah lansia dan jamaah yang mempunyai komorbid penyakit. Jadi ini sangat berbahaya. Diharapkan jamaah menghindari aktivitas di luar untuk menghindari terjadi serangan heat stroke ini. Diharapkan jemaah haji menghindari aktivitas di luar ruangan pada siang hari, minum air yang cukup dan menggunakan pakaian yang longgar agar sirkulasi udara di dalam tubuh lancar. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, MCH 2026 melaporkan. Kita kembali ke tanah air. Teriakan penggemar pecah di Durensawit saat Top 4 Indonesian Idol musim ke-14 muncul menyapa fans. Dalam satu acara, nobar sinetron turun ranjang dan meet and greet berubah jadi pesta meriah. Gelanggang remaja Durensawit, Jakarta Timur, Sabtu sore dipenuhi ratusan penggemar yang sudah menunggu sejak siang. Mereka datang untuk bertemu langsung dengan Top 4 Indonesian Idol musim ke-14. Ketika para idola naik ke atas panggung, suara teriakan langsung menggema. Suasana makin panas ketika para finalis menyapa, berinteraksi, hingga menghibur fans dengan gaya mereka masing-masing. Tak kalah menyita perhatian, pemain sinetron turun ranjang juga hadir menyapa penggemar mereka. Raquel Nesya, Indra Brotolaras, dan Gunawan Sudrajat mengajak penonton masuk ke cerita drama yang diangkat dari novel Wattpad populer ini. Acara ini tidak hanya jadi ajang hiburan semata, tetapi juga momen langka yang mendekatkan idola dengan penggemarnya. Dari teriakan, tawa, hingga air mata haru, semua melebur dalam satu panggung penuh euforia. Jangan lupa saksikan terus Turun Ranjang setiap hari jam 20.30 di RCTI. Tim Liputan iNews melaporkan. Lebih dari 300 pebulu tangkis muda mengikuti turnamen nasional di Palu, Sulawesi Tengah. Turnamen ini merupakan ajang atlet muda Indonesia mengasah kemampuan di tingkat nasional. Kejuaraan bulu tangkis kelompok umur Hydro Plus Sirkuit Nasional B resmi berakhir di Gelora Bumi Kaktus Andi Ragapeta Lolo, Palu, Sulawesi Tengah. Kejuaraan ini mempertandingkan 3 kategori usia, yakni usia dini, anak, dan pemula dengan total 11 nomor pertandingan. Tampil sebagai juara umum PB Jarum Kutus dengan raihan total 6 gelar juara. PB Jarum menunjukkan dominasinya di ajang ini dengan mengirimkan 14 wakilnya ke partai final, di mana 10 wakil PB Jarum akan saling berhadapan di partai puncak sehingga memastikan gelar juara berada dalam genggaman klub asal Kudus ini. Diharapkan dengan adanya ajang ini akan melahirkan raja dan ratu bulu tangkis nasional di masa depan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan.
Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya David Silahoy bersama tim yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa.